Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam Antioquia Ladies Fellowship, persekutuan wanita di bawah naungan Gereja Reformasi Indonesia. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema yang menjadi kerisauan banyak ibu dan kaum bapak pada akhir-akhir ini. Apakah Allah masih mendengar dan masih melihat? Dan ini menjadi bagian yang akan kita renungkan bersama. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga akan bersyukur meskipun dari tempat kami masing-masing kami tetap boleh bersekutu di dalam Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu, kami mohon penyertaan-Mu biar Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menjalankan dalam hidup kami. Khususnya bagaimana kami memandang Engkau sebagai Allah pencipta, Allah yang berdaulat, Allah yang penuh kasih itu. Biar kami tidak salah berpikir dan mengakibatkan kami salah bertindak di dalam hidup ini. Berkati Tuhan waktu di depan kami ini, biar baiknya memberitakan maupun semua saudara yang mendengar diberkati oleh firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat bersama mengenai tema ini. Biarlah tema ini boleh menjadi tema yang akan meneguhkan iman kita. Apakah Allah masih mendengar dan masih melihat? Tema ini diambil karena kita akhir-akhir ini seringkali berpikir, kenapa di dalam situasi dunia sekarang seperti ini, kok seperti Allah tidak ngapa-ngapain? Sepertinya Allah melihat nggak sih, mendengar nggak sih cerita atau doa dari umatnya begitu. Oleh sebab itu bagaimana kita memandang hidup ini? Satu sisi kita seringkali bingung karena ada mungkin 20 lebih pendeta yang meninggal karena mengalami COVID-19 yang sekarang ini sedang merebak. Tapi sisi lain, kita tahu ada narapidana yang memang dibebaskan oleh pemerintah. Mereka yang seharusnya dihukum begitu, malah bisa sehat. Seperti bertentangan sekali. Kok orang jahat Tuhan kasih sehat, kok hamba Tuhan malah mati? Tapi sisi lain juga kita lihat bagaimana dengan kehidupan keluarga kita. Kita juga seringkali para ibu memikirkan, saya sudah hidup baik-baik, kenapa anak saya nggak lulus angka bagus, suami saya nggak juga dipromosi, keuangan keluarga kenapa nggak makin meningkat, saya udah melayani Tuhan dan lain-lain. Nah, pergumulan-pergumulan seperti demikian seringkali menjadi bagian yang mengganggu hidup kita. Sebab itu, mari kita melihat bagaimana seharusnya kita menanggapi hal ini. Saya akan mengajak para ibu untuk membaca bagian dari Alkitab yang akan membimbing kita untuk semakin mengenal Allah yang kita percaya. Dan ini akan menjadi bagian yang kita ambil bersama dari Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 28. Bagian ini cukup panjang, saya akan membacakan untuk para ibu dan pendengar sekalian yang menonton acara ini. Mazmur pasal 73, judul dari perikop ini yaitu pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf, jadi penulisnya adalah Asaf. Gitu ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir, mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya.
Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku, tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kali ini. Bersyukur bahwa kita masih boleh merenungkan firman, kita boleh laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, siapa Asaf yang menulis Mazmur ini? Siapakah dia sebetulnya? Itu kita bisa lihat di 1 Tawarikh 15, ayat 16, 17, dan ayat 19. Saya bacakan bagian ini untuk kita semua. 1 Tawarikh 15, ayat 16, 17, dan 19. Demikian firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Ayat ke-17, maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara-saudara sepuaknya, Asaf bin Berekia. Nah, di sini Asaf disebutkan. Dia rupanya adalah penyanyi, pemain musik, begitu ya. Dari Bani Menari. Saudara-saudara sepuak mereka ada Etan bin Kusaya. Lalu di ayat ke-19, para penyanyi, yaitu Heman, Asaf, dan disebutkan lagi Asaf, dan Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Jadi kalau kita lihat ini, Asaf ini seorang yang ada di istana, dekat dengan Nabi Daud, seorang pemusik, dia imam Lewi. Jadi orang memang terpilih, yang dipilih oleh Allah untuk melayani umat. Kalau sekarang barangkali seperti liturgis gitu ya, liturgos atau worship leader, seorang yang aktif di dalam gereja, di dalam pelayanan, dan secara khusus dia dekat dengan Nabi Daud. Kerohaniannya mestinya baik begitu, dan keluarganya keluarga hebat. Semua adalah orang-orang dari kalangan Lewi yang melayani memang di Bait Allah. Dan kita lihat bahwa sebetulnya Asaf ini bukan orang biasa begitu. Artinya orang yang memang sudah mengerti siapa itu Allah yang dia layani. Kalau melihat seperti gini, indah sekali begitu ya. Orang ini orang yang berpendidikan, orang yang hebat, orang yang dekat dengan Nabi Daud, bukan orang biasa-biasa. Tapi ternyata orang yang dekat seperti demikian pun punya pergumulan yang mirip dengan kita. Nah, kita lihat apa pergumulan Asaf. Kita baca dari Mazmur 73 ayat 3-15. Tapi sebelum itu, di bagian ini kalau kita memperhatikan di ayat 1 tadi, waktu kita lihat bersama-sama bagian ini sebetulnya
ditujukannya seperti demikian. Saya bacakan ya. Ayat 1 tadi. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati dan bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi bagian perikop tentang pergumulan dan pengharapan ini dibuka dengan satu pengakuan iman sebetulnya. Bahwa Allah itu baik untuk orang yang tulus dan baik hati. Tetapi itu pengakuan yang kuat sekali bahwa Allah itu baik. Itu paradigma cara berpikir yang utama. Dan itu menjadi permulaan dari keseluruhan rangkaian apa yang disampaikan oleh Asaf di Mazmur pasal 73 ini. Untuk itu, mari kita lihat bersama, kalau dia sudah punya keyakinan seperti demikian, lalu apa sih pergumulannya? Yang pertama, kita lihat dia cemburu. Jadi, Asaf ini adalah orang yang sudah demikian khatam, sebetulnya hafal. Seorang yang begitu dari suku Lewi, jadi orang yang udah gak jauh-jauh dari kerohanian. Tetapi masih bisa cemburu dengan orang fasik. Orang yang nggak mengenal Allah. Ya, kalau kita mau bandingin begitu pesawat terbang dengan bajai gitu misalnya. Susah bandingin nilainya. Karena jauh sekali. Tetapi kenapa pesawat terbang bisa iri kepada bajai misalnya kira-kira begitu. Jadi kita melihat bahwa Asaf begitu cemburu melihat orang fasik, orang yang tidak mengenal Allah, tetapi hidupnya sehat, dan bahkan gemuk-gemuk. Semuanya lancar. Semua nggak ada yang dirugikan. Nggak ada yang rugi. Untung terus kira-kira begitu. Iri hatinya. Jadi bukan hanya sembuh, tapi iri. Karena asal pikir dia ada di istana, melayani Tuhan, sibuk ini itu. Tetapi kenapa? Bukan dia yang diberkati. Atau kenapa bukan orang jahat itu dihukum, orang nggak mengenal Tuhan itu kayak dikasih berkat malahan. Dia pikir Tuhan seperti buta dan tuli. Nggak adil banget. Gitu. Ini pergumulan Asaf. Begitu. Dan dia jadi menyesal, disebutkan. Menyesal dia taat. Kalau kita baca di ayat ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Jadi dia seperti, jadi ngapain ya Tuhan? Selama ini saya jaga hidup saya baik-baik. Kok orang yang berbuat jahat malah jadi lebih sehat, gemuk. Dan bahkan kalau kita lihat lagi, dia merasa ditindas. Asaf ini merasa ditindas, seperti kena tulah. Tapi di sisi lain, orang fasik ini kayak nggak dapat tulah, nggak dapat hukuman, nggak dapat apa-apa, nggak ada yang sulit. Begitu. Jadi kita lihat begitu bertolak belakang apa yang dialami oleh Asaf dengan apa yang dia lihat tentang orang fasik. Sampai dia bilang sia-sia hidup kudus, sia-sia mempertahankan kelakuan bersih. Setiap kali mesti mikirin supaya jangan sampai bersalah. Dia cuci tangan baik-baik, disebutkan di sini. Tanda tak bersalah, membasuh tangannya. Artinya betul-betul menjaga bagaimana hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ini Asaf. Dan memang kita bisa lihat kenapa. Ini di bagian ini disebutkan orang-orang ini malah nantangin Tuhan. Nantangin surga disebutnya ayat 9. Mereka membuka mulut melawan langit. Dan lidah mereka membuang gitu di bumi. Dan mereka hebatnya menarik orang-orang nih sehingga ikut mereka. Sebab itu ayat 10. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Jadi orang lihat, berbuat jahat enak kok. Barangkali ya waktu itu jadi kaya, ternaknya jadi banyak, hidup jadi gampang, makan pesta pora terus. Dan seperti nggak ada apa-apa dan Tuhan nggak hukum. Bukan mereka seperti pikir waktu dulu zaman Musa, zaman perjalanan yang mereka dengar, sedikit salah mati langsung. Nah, kali ini kenapa nggak seperti gitu? Kenapa orang-orang fasik ini mendapat kesempatan bisa hidup enak? Nah, inilah sesuatu yang bahkan orang-orang yang lain-lain yang tadinya ya mungkin aktif-aktif datang ke gereja sebagai jemaat begitu, ikut sebagai warga biasa, lama-lama lebih tertarik kepada hal ini, hal yang keliru ini, ketimbang taat dan tetap berbakti kepada Allah. Nah, ini pergumulan Asaf, makanya sampai disebutkan hampir aja aku sendiri juga jadi mau ikut-ikutan, kira-kira gitu kali. Nah, ini pergumulan Asaf. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dipikirkan Asaf mirip dengan yang kita pikirkan barangkali. Kita seringkali pikir kita sudah hidup baik-baik, tapi kenapa nggak baik-baik berkatnya?
Khususnya ibu-ibu di dalam rumah tangga jago sekali mengatur keuangan. Biasanya ibu-ibu yang pintar bagaimana mengatur budget di rumah. Berhitungnya jago. Tapi saya mau ingatkan, kepada Tuhan jangan berhitung. Ini yang terjadi dengan Asaf. Dia berhitung dengan Tuhan. Seperti membuat rumusan, kalau saya hidup baik-baik, mesti berkatnya nambah. Kalau orang yang jahat, pasti dihukum sama Tuhan. Itu kira-kira seperti gitu. Oleh sebab itu, kalau ada koruptor, nggak ketangkep-tangkep, kita ngebatin. Tuhan tuh masih ada nggak sih? Tuhan lihat nggak sih? Tuhan dengar nggak sih seluruh doa rakyat ini yang pengen supaya koruptor nggak ada lagi begitu? Seperti kita nggak percaya bahwa Tuhan tuh ada. Atau kita sendiri pikir di gereja kita dan lain-lain, ada begitu banyak masalah. Kita pikir kenapa orang-orang yang pelayanan baik-baik malah disingkirkan, orang yang kita tahu nggak benar kok malah naik panggung, kira-kira begitu. Ada banyak hal. Kita udah kerja baik-baik kok bukannya dipuji, tapi malah dikoreksi terus. Sedangkan di sisi lain ada orang yang melakukan kekeliruan dan lain seperti dikasih aja terus, dikasih lewat terus, boleh. Ini semua kita alami. Saya nggak tahu para ibu punya beban seperti apa. Barangkali juga di rumah. Barangkali juga dengan suami atau istri atau anak kita. Perhubungan semacam ini. Semua di dalam tatanan berhitung. Dan tidak percaya bahwa Allah terlalu pandai di dalam berhitung dan pasti adil. Allah yang berdaulat itu pasti adalah Allah yang penuh kasih dan adil. Mesti percaya itu. Kenapa? Itu yang dialami oleh Asaf. Oh, sebab itu kita lihat berikutnya. Asaf ingin Allah melihat dan mendengar ketidakadilan yang dialaminya. Ini sebetulnya menjadi inti dari pergumulan Asaf. Jadi kalau dia doa itu, dia pengen supaya Allah tuh melihat nih, Tuhan, saya lihat nih kayak begini nih. Tapi kenapa kok diem aja? Kira-kira begitu. Asaf pengen Tuhan bekerja seperti yang dipikirin. Salah langsung hukum Tuhan, kira-kira begitu. Nah, lalu seperti apa yang kita lihat kelanjutannya dari Asaf? Lalu Asaf, kita baca, dia memandang dari sisi bagaimana Allah memandang atau melihat. Nah, ini kita bisa baca dari Mazmur pasal 73, ayat 16 sampai 28 tadi. Nah, yang menarik di ayat 16 itu disebutkan demikian. Tetapi ketika aku bermaksud itu mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ini ada hal yang pertama. Memang baru cerah, berpikirannya terbuka setelah dia tahu usahanya dia sendiri gak akan berhasil. Dia coba pikir-pikir gimana sih solusi terhadap cemburunya dia, iri hatinya dia, terhadap ketidakadilan yang dia rasain. Dia udah setengah mati sungguh-sungguh melayani Tuhan baik-baik. Kenapa bukan dia yang diberkati, tapi orang fasik itu, kira-kira begitu. Nah, ayat 16 ini menjadi titik balik. Pada waktu dia tahu bahwa waktu saya usaha dengan kekuatan sendiri, nggak akan ada hasilnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, titik ini penting. Pada waktu kita ada dalam pergumulan, dan kita selalu berusaha, dengan usaha kita sendiri, cara berpikir kita sendiri, kepandaian kita, seringkali mentok. Dan pada waktu mentok, seperti Tuhan ingatkan kita, kembali padaku. Jangan tolak panggilan Tuhan. Ini yang terjadi pada Asaf. Asaf waktu diingatkan seperti itu, sadar dia, keliru. Dia sudah jauh dari Tuhan. Coba usaha semua sendiri, berpikir sendiri, tidak melihat dari sisi bagaimana Allah melihat. Sebab itu, baru dia sadari kebaikan Tuhan. Nah, itu di ayat 17, kita lihat ya. Di ayat 17 disebutkan begini, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, dan aku memperhatikan kesudahan mereka. Apa tempat kudus Allah? Tempat kudus Allah adalah bagaimana masuk di dalam hadirat Tuhan. Di dalam penyerahan diri kita pada Tuhan. Bahwa kita tidak ada apa-apa, dan Tuhanlah pemilik hidup kita. Pada saat kita sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya mau Tuhan yang menjadi bagian yang sungguh-sungguh menjawab pergumulan saya. Dan disitulah Asaf melihat, Tuhan ternyata baik sekali. Karena apa? Tuhan ngasih kesempatan dia lihat akhir dari hidup orang fasik. Wah, luar biasa. Di dalam kekudusan Tuhan kita tahu, Tuhan itu adil. Sehingga itulah yang akan dilihat. Pada waktu kita akan melihat seperti bagaimana Allah bekerja bagi kita,
kita nggak akan berpikir keliru. Karena apa? Semua perspektif dari sisi Allah, bukan dari sisi kita. Kita orang yang berdosa, kita seringkali keliru di dalam cara memandang. Tapi Tuhan tidak. Allah tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah salah dengar. Dia pasti tahu apa yang paling adil bagi umatnya. Sebab itu jangan khawatir. Seperti juga di bagian-bagian lain di dalam Alkitab kita tahu bagaimana Rasul Paulus demikian luar biasa memberitakan tentang Kristus. Karena apa? Kristus nggak pikir orang lain. Dia hanya pikirkan bagaimana memenuhi panggilan Bapa di surga. Tugasnya di dalam dunia. Yaitu apa? Jalan menuju Golgota, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia nggak pikir yang lain. Kekuatan sendiri, enggak, dia nggak ngandelin kekuatan sendiri. Oleh sebab itu kita tahu pada waktu Kristus dicobai pun, kita lihat bagaimana dia selalu kembali kepada firman Tuhan dan harus kembali kepada Allah. Selalu seperti begitu. Bagaimana dengan hidup kita? Kita lihat Asaf lagi. Selain dia menyadari kebaikan Tuhan, dan dia lihat bahwa betapa Tuhan tuh melihat setiap perbuatan manusia. Jadi di dalam keterbatasan manusia, dia bisa melihat ketidakterbatasan Allah. Di dalam kepemikiran ketidakadilan manusia, dia melihat bagaimana adilnya Allah. Sebab itu Asaf melihat, oh iya, dia melihat orang-orang fasik ini ada di ujung kematiannya. Bagaimana itu? Nah, ini kita bisa baca di selanjutnya. Betapa ini sesungguhnya di tempat licin ayat ke-18. Kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Asal melihat, oh enggak, bukan mereka enak-enak, mungkin sekarang kelihatannya gemuk dan sehat, tetapi mereka ada di tempat yang licin. Tuhan taruh di sana. Dan barangkali hanya sedikit senggol aja, orang itu terpleset dan jatuh. Disebutkan oleh orang, kau jatuhkan mereka dan hancur seketika. Jadi kita lihat kalau Allah mau lakukan sesuatu, nggak ada yang sulit. Kalau Tuhan masih membiarkan, artinya Tuhan cukup sabar untuk menunggu pertobatan seseorang. Kalau Tuhan belum menghukum kita karena kesalahan kita, bukan karena Tuhan nggak lihat kita, tapi karena Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita untuk bertobat. Mari ibu-ibu, coba kita pikirkan ini. Jangan lagi kita iri cemburu dengan hal-hal yang nampak, tapi mari kita datang ke hadirat Tuhan melihat dari sisi yang maha kudus itu, dari hadirat Allah itu. Sebab itu Tuhan melihat perbuatan setiap manusia itu menjadi sesuatu yang mesti menyenangkan hati kita, karena kita nggak akan rugi berbuat yang khusus pada Tuhan. Kita kudus di hadapan Tuhan, baik dan melakukan apa yang penting sesuai firman Tuhan, nggak rugi. Dan Asaf mengerti bahwa pasti Tuhan mendengar isi hatinya. Jadi Tuhan bukan hanya melihat, tapi juga mendengar. Makanya Tuhan menunjukkan kepada Asaf solusi apa yang seharusnya ada, yaitu kembali pada Allah. Nah, ini yang kita lihat. Ini menjadi kunci yang penting. Asaf sadar kekeliruannya, dan dia harus dekat Allah. Tadi ayat 17 kita udah baca. Saya akan bacakan lagi ayat 23 dan ayat 27 serta 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Maksudnya jangan jauh dari Tuhan, mesti dekat dengan Tuhan, supaya tidak binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Jadi, jadikan Tuhan satu-satunya kepercayaan kita. Jangan kepada benda-benda, kekayaan, pangkat, kuasa, dan lain-lain yang dari dunia ini. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Dekat Allah menjadi kunci. Kalau dekat Allah, apapun ada jalan keluar. Dekat Allah, keselamatan kita ada. Dekat Allah menjadi satu-satunya solusi di hidup ini. Sebab itu, apakah Allah masih mendengar dan melihat? Apakah ibu-ibu sudah yakin bahwa Allah masih mendengar doa kita dan melihat apa yang kita kerjakan juga oleh orang lain pun semua? Kemarin ini saya ada mendapat satu gambaran seperti demikian dikirimin. Ini menceritakan situasi kondisi saat ini di dalam wabah COVID-19 ini. Memang
orang semua dihimbau untuk menggunakan masker, seringkali mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, pastikan bahwa kita bersih, semua tertutup, menjauhkan diri dari kerumunan, social distancing, dan juga physical distancing. Nah, ini ada satu yang kita bisa baca bersama-sama. I don't need, saya nggak perlu masker, hand sanitizer, nggak perlu. Karena Tuhan akan menjaga saya. My God will protect me. Lalu dia bicara sama Tuhan, My God, I trust you, save me, protect me. Wah, saya doa gitu, Tuhan, saya percaya padamu, kau pasti bisa selamatkan aku, jagain aku. Tapi ujung-ujungnya, dia masuk rumah sakit. Kena COVID ya. Lalu dia teriak sama Tuhan, Tuhan, aku kan percaya padamu, aku mau percayakan semuanya padamu. Tapi you didn't protect me, tapi kamu nggak melindungi aku. Gitu. Lalu Tuhan jawab dari surga, My son, I'll give you mask, sanitizer, and told you to keep social distance. Stay home, stay safe, but you didn't listen. Jadi Tuhan bilang, aku sudah kasih kamu ada masker, ada hand sanitizer, dan lain-lain. Dan aku udah kasih tahu kamu, jangan ada di kerumunan, stay di rumah, jaga kebersihan dan lain-lain, stay safe, begitu ya. Tapi kamu tidak mendengarkan. Jadi sebetulnya bukan Allah tidak mendengar kita atau Allah tidak melihat kita, yang ada seringkali kita ini gak mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kita tidak melihat sebetulnya seperti apa sih Tuhan menjaga dunia ini. Nah, ini menjadi sindiran sebetulnya kepada kita yang selalu kita pikir, oh kalau beriman itu ya kita lemparin semua ke Tuhan, Tuhan yang akan berkati kita, tapi kita yang gak perlu taat, begitu gak apa-apa. No, kuncinya justru taat. Dekat pada Tuhan, taat pada Tuhan. Itulah kunci untuk keselamatan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian ini menjadi di ujung perenungan kita. Sebetulnya kita dan orang fasik sama-sama di tempat licin sebetulnya. Tetapi waktu Asaf menyampaikan firman Tuhan ini, kita baca yang ayat 2 ya. Ayat 2 disebutkan gini, ingatlah akan umatmu, Mazmur 73 ayat 2, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Jadi kalau kita lihat, kita tuh mirip dengan orang-orang fasik. Sebab apa? Di ayat ke-23 tadi, kita bisa, di ayat ke-18, sesungguhnya tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Jadi di ayat kedua ini kita juga di tempat licin. Orang fasik 18 ayat 18 juga di tempat licin. Jadi sama-sama sebetulnya di tempat licin. Tetapi Tuhan memegang tangan. Jadi kita tuh nyaris terpleset, tapi Tuhan memegang kita. Kita nyaris tergelincir. Asaf. Tergelincir apa? Salah berpikir. Salah berpikir tentang Allah, yang sebetulnya adil kita pikir nggak adil, yang sebetulnya memperhatikan kita tapi kita pikir nggak, yang sebetulnya melihat dan mendengar doa kita tapi kita pikir nggak dengar, seperti nggak tahu, seperti nggak mau tahu. Itu tempat licin juga. Sehingga sampai waktu kita lihat di ayat ke-15 tadi, seandainya aku berkata aku mau berkata seperti ini, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Jadi kalau saya juga mau seperti orang fasik itu, saya berkata-kata, wah melantang langit, membual di bumi, melakukan hal-hal cemooh dan lain-lain, dapat duit, dapat pangkat, dapat sejahtera. Tapi sebetulnya itu menjadi pengkhianatan. Karena apa? Saya sudah berjanji kepada anak-anakmu, disebutkan, orang bangsa Israel, dia dari suku Lewi, untuk menjaga kekudusan melayani Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Itu percobaan loh. Sebab seperti kita, aduh, korupsi dikit, atau ini itu hal yang boleh kan, lakukan kekeliruan dan lain-lain. Itu sebetulnya cobaan. Ujian iman kita. Kita ada di tempat licin. Kita akan ikutan terus, akhirnya terpleset dan jatuh. Atau kita menolak itu dan kembali pada Tuhan. Nah di ayat ke-22, Asaf sampai ngomong, saya tuduhmu, tidak mengerti. Saya seperti hewan di dekat Tuhan. Tapi Tuhan mau aku dekat pada Tuhan. Kira-kira begitu Asaf.
Kita lihat begitu menyadari keterbatasannya Asaf. Mari kita belajar seperti Asaf. Jangan coba cari solusi dengan kemampuan sendiri. Nggak akan sanggup. Karena apa? Ini urusan surga dengan bumi. Kita urusan bersama dengan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Jangan dibandingkan dengan kita, ciptaan. No. Persoalan di muka bumi ini, Allah tahu pasti. Dia Allah kok yang menciptakan kita. Sebab itu mari kita belajar dari Asaf. Mungkin nggak kita berpikir keliru? Mungkin. Pernah nggak? Mungkin pernah. Tapi Asaf mengajarkan pada kita bertobat kembali pada Allah. Dekat dengan Allah. Karena itu kunci. Jangan pikir dengan kemampuan diri sendiri. Gak akan berhasil. Kita sama-sama di tempat licin. Tapi orang fasik, licinnya sama Tuhan didorong, dijatuhkan untuk mati, hancur. Tapi Tuhan menempatkan kita untuk menguji kita, iman kita. Tapi Tuhan jagain kita, Tuhan pegang tangan kita. Sebab itu jangan jadi orang fasik. Jadi orang yang sungguh-sungguh beriman dan kembali ke Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau melihat seperti demikian, kasih yang utama, hal perhatian yang utama, Allah berikan lewat Kristus. Gak ada perhatian lebih besar. Keraguan dan lain-lain semua sirna pada waktu kita melihat pada Kristus. Allah yang inkarnasi jadi manusia, turun ke dalam muka dunia ini untuk menolong kita. Tak pernah dia memikirkan diri sendiri dan selalu mengandalkan Bapa yang di surga. Waktu ditanya apa tugasmu di bumi, selalu Kristus menjawab, aku hanya memenuhi kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yaitu apa? Menderita dan mati dari kayu salib untuk menebus kita umatnya. Adakah kita sungguh-sungguh menghargai cinta kasih Tuhan ini? Karena inilah kunci kehidupan kita. Jangan sekedar membandingkan. Bandingkan hidup kita dengan Kristus. Jangan bandingkan kita dengan harta. Jangan. Sebab itu Kristus pernah berkata, kamu percaya padaku atau mamon? Kira-kira begitu. Jangan percaya, nggak ada. Percaya pada dua Tuhan nggak bisa. Kamu mesti pilih salah satu. Mau Kristus atau uang. Kalau kamu pilih Kristus, berkatnya barangkali bukan kelihatan dapat uang. Bukan. Tapi hidup kita ada di dalam keselamatan bersama Tuhan. Hidup menderita, nggak perlu takut. Karena Kristus sendiri sudah memberikan teladan dan contoh di dalam dunia ini pada waktu hidup. Menyampaikan kebenaran Tuhan pasti nggak gampang. Orang dunia tidak suka hal yang benar. Orang fasik nggak suka. Dan kita bisa-bisa bergumul antara kita mau mengikuti orang fasik atau kita ada di sisi Tuhan. Tapi Kristus berkata, kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Nggak gampang. Tapi kunci itu sudah Tuhan kasih. Tinggal kita, maukah kita sungguh-sungguh kembali pada Tuhan. Percaya betul pada Kristus. Kristus sudah datang ke dalam dunia, hidup di dunia, membuktikan itu. Dan kita merayakan kenaikannya ke surga. Suatu hari dia akan datang lagi. Dijemput kita. Maukah kita sungguh percaya padanya? Asaf menjadi orang yang menyadarkan kita. Bisa jadi kita keliru, tapi Tuhan beri kesempatan kita untuk mengerti dan bertobat. Yang dulu kita cara berpikir salah, Tuhan memberikan pengertian. Adakah Tuhan masih melihat dan mendengar kita? Pasti. Jangan pernah ragu. Tuhan bukan sekedar mendengar kalau kita doa, bahkan Tuhan berdoa untuk kita. Itu ada di firman Tuhan. Sebab itu, mari kita sama-sama tekun. Tetap lanjutkan seperti Asaf, menjaga hidupnya dari kesalahan, melakukan hal yang benar, menjadi saksi Tuhan. Sebelum mengakhiri perlindungan ini, saya mau mengajak kita semua bersama mendengarkan satu lagu pujian. Ini sesuatu lagu yang diambil dari ayat di Mazmur pasal 73 ini. Di ayat di ayat ke-17, ayat ke-25-26, begitu ya. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Ini ayat yang meneguhkan iman kita. Kita boleh gak ada apa-apa. Daging dan hati, fisik kita dan kerohanian kita seperti dikoyak-koyak pada waktu kita melayani Tuhan.
nggak apa-apa. Kenapa? Bagian kita ada di surga. Perlu dekat dengan Tuhan. Selain Tuhan tidak ada yang lain yang lebih menarik. Yang menyanyikan ini sebuah vokal grup keluarga. Saya kenal salah satu dari anggota mereka, teman sekolah, pernah melayani di Gereja Reformasi Indonesia kira-kira 10 tahun yang lalu. Dan ini rekaman 10 tahun yang lalu punya. Tapi biarlah ini menjadi bagian yang memberikan kesegaran pada kita. Sebuah lagu yang indah yang kita akan saksikan sebelum kita tutup persekutuan ini di dalam doa. Mari kita dengarkan lagu pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan badanku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan badanku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan badanku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan badanku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengar lagu pujian tersebut. Tiada yang lain selain Allah. Biar kita dekat pada Allah. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhan gunung batu kita, kekuatan kita. Biar kita sungguh-sungguh kembali pada Tuhan,
Kalau keliru, mari kita ingat, kita kembali padanya, mengaku salah, dan biarlah hidup kita diperbarui oleh Tuhan. Biarlah hidup kita boleh limpah, kita boleh meniru asas, dan kita memakai kesempatan hidup di dunia ini untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih Engkau mengingatkan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering berpikir salah mengenai Engkau, menganggap Engkau tidak mempedulikan kami, tidak mempedulikan dunia ini bahkan. Tapi ternyata kami yang berpikir keliru. Engkau demikian mengasihi kami sebagai umat-Mu, mengasihi dunia ini dan memberikan kesempatan pada banyak orang untuk bertobat kembali padamu. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi bagian dari saksi-Mu yang memberitakan hal yang baik ini kepada banyak orang, supaya orang boleh mendengar dan percaya padamu. Kami berdoa menyerahkan para ibu di dalam keluarga masing-masing, kiranya Tuhan memberkati masa-masa sulit ini, kiranya Tuhan berikan hikmat. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua yang ada di dalam rumah, boleh menjadi bagian yang saling memperhatikan, saling mengasihi, dan memakai kesempatan untuk mengikat satu dengan lain lebih sayang, lebih dekat lagi, dan memikirkan hal yang terbaik menjadi saksi-Mu. Oleh sebab itu, biarlah hidup kami boleh limpah dengan syukur, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu, biarlah Tuhan yang memimpin di dalam kehendak-Mu, dan di dalam kedaulatan-Mu, di dalam pemeliharaan-Mu, boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami masing-masing, terpujian nama Tuhan, dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati.